Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulidin dengan NIM 18024 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai profesi dan tukang parkir atau ETK profesi dan tukang parkir dengan mata kuliah etika dan profesi hukum. Mungkin langsung saja kita mulai dari yang pertama, apa itu profesi? Profesi adalah bidang pekerjaan yang menuntut kemampuan dan keterampilan. Istilah profesi adalah mengacu pada siapa saja yang mencari nafkah dari melakukan suatu kegiatan yang memerlukan tingkat pendidikan, keterampilan, atau pelatihan tertentu. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa suatu profesi itu adalah, kita bisa mengatakan sebagai setiap dari pekerjaan itu sendiri. Mau itu pekerjaan seperti tukang parkir, penjual bakso, dan lain segala macam, itu bisa kita katakan sebagai profesi itu sendiri. Karena pada dasarnya adalah profesi itu adalah bidang pekerjaan yang menuntut kemampuan atau keterampilan. Nah, dan tukang parkir atau penjual bakso dan lain sebagainya itu tentu dia membutuhkan suatu keterampilan dia untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut. Nah, saya kira seperti itu. Nah, mungkin kita akan lanjut kepada apa itu tukang parkir. Tukang parkir adalah suatu pekerjaan yang berhubungan dengan mengatur atau tata cara memarkir suatu kendaraan. Dari suatu kendaraan itu mulai parkir sampai kendaraan itu keluar parkir. Semuanya itu adalah tanggung jawab tukang parkir. Tukang parkir merupakan profesi yang terlatih, bukan terdidik. Jadinya untuk dapat terjun dalam profesi ini, Anda tidak perlu bersekolah untuk belajar, akan tetapi Anda cuma perlu berlatih sampai Anda dapat melakukan pekerjaan ini dengan lancar. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa, atau seperti yang saya katakan dari awal adalah, tukang parkir itu bisa kita katakan sebagai suatu profesi, ya, karena dia memiliki suatu keterampilan tertentu. Dan bahkan tukang parkir yang profesional itu dia memiliki seragam atau alat-alat untuk bagaimana mengatur tata cara parkir itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, misalnya yang pertama rompi tukang parkir, atau alat-alat untuk mengatur parkir dan lainnya. Dan saya kira belum tentu banyak orang yang bisa melakukan pekerjaan tersebut. Nah, makanya di sini saya bisa mengatakan bahwa tukang parkir itu dia harus membutuhkan suatu keterampilan yang paling mendasar. Nah, dan di sini tanpa melakukan suatu pendidikan, kita bisa belajar bagaimana cara memarkir itu dengan melihat misalkan tukang parkir lain, atau dengan melakukan atau dengan belajar terhadap orang-orang yang sudah pernah melakukan suatu keterampilan profesi tukang parkir. Saya kira itu tukang parkir. Lalu kita lanjut mengenai etika profesi itu sendiri. Etika profesi adalah sebuah sikap hidup untuk bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seseorang yang sifatnya profesional. Etika ini berhubungan dengan masyarakat atau konsumen secara langsung. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa etika itu sendiri adalah suatu sikap dia, suatu sikap yang paling mendasar dalam melakukan suatu atau sikap tingkah laku dalam suatu kehidupan. Nah, di profesi juga sendiri dia memiliki etika tertentu, seperti misalnya berpakaian rapi dan lain segala macam, atau dengan dia harus memiliki keterampilan tertentu, ya, karena tidak mungkin bahwa kalau misalkan dia ada seseorang yang terjun di dalam suatu profesi itu sendiri tapi dia tidak bisa melakukan suatu pekerjaan itu saya kira sudah melanggar etik daripada atau kode etik daripada profesi itu sendiri. Nah, saya kira itu. Lanjut, etika profesi juga bisa dikatakan sebagai sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seseorang yang sifatnya profesional. Etika ini berhubungan dengan masyarakat atau konsumen secara langsung. Nah,
seperti yang saya jelaskan pada slide tadi, bahwa etika profesi ini dia harus memiliki sikap. Tentu yang pertama misalnya sikap profesional atau sikap memiliki sikap yang terampil terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang sekitarnya. Nah, baru dia bisa dikatakan sebagai profesional. Nah, lanjut di sini, etika profesi memiliki prinsip-prinsip dasar untuk melandasi pelaksanaannya dalam pekerjaan. Beberapa prinsip yang merupakan etika profesi adalah prinsip otonom, prinsip integritas moral, prinsip tanggung jawab, dan keadilan. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa prinsip otonom itu sendiri, dia harus memiliki sikap yang otonom. Nah, dan prinsip integritas moral adalah dia harus memiliki moral dalam melakukan suatu pekerjaan profesi itu sendiri atau di dalam etika profesi itu sendiri, dan tanggung jawab dan keadilan. Nah, di dalam suatu etika profesi, dia harus memiliki suatu tanggung jawab dan rasa keadilan itu sendiri. Saya kira itu. Lanjut. Nah, seperti saya jelaskan tadi, ada beberapa prinsip yang merupakan etika profesi itu sendiri. Yang pertama tadi adalah prinsip otonom. Setiap orang memiliki wewenang dan kebebasan bekerja untuk berpendapat sesuai dengan profesi yang dijalankannya. Dalam prinsip otonom, seseorang memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan pekerjaan atau suatu tugas berlandaskan kode etik yang berlaku dalam profesi tersebut. Lanjut, prinsip integritas moral. Seorang profesional wajib memiliki sikap moral dan kejujuran yang masuk ke dalam integritas moral. Kamu harus memiliki sikap yang adil, mementingkan profesi, dan juga mementingkan konsumen atau masyarakat. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal adalah di prinsip integritas moral ini, yang paling penting itu adalah kita harus memiliki moral dan sikap keadilan di dalam masyarakat itu sendiri atau dalam melayani suatu kepentingan konsumen. Contohnya seperti profesi hukum misalnya atau lawyer misalnya. Nah, tugas utama daripada lawyer itu adalah menjamin atau berusaha bagaimana melayani konsumennya itu sendiri. Katakanlah misalkan ada suatu kasus dalam pengadilan, ya tugas lawyer adalah bagaimana membantu konsumennya tersebut atau kliennya tersebut. Nah, di situ dia harus memiliki sikap moral atau sikap yang berkeadilan. Prinsip tanggung jawab, nah, tak hanya dalam kegiatan bermasyarakat, ketika bekerja kita juga perlu menanamkan sikap tanggung jawab atas tugas atau pekerjaan yang dilakukan. Sebagai seorang pekerja, kamu harus siap menerima hasil kritik, saran dari orang lain atau konsumen, lalu bertanggung jawab secara profesional. Nah, di sini yang paling ditekankan itu adalah rasa tanggung jawab dari seorang yang memegang profesi itu sendiri. Nah, ketika terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan misalnya, atau yang tidak sesuai dengan rencana awal, nah di situ seorang profesional harus bisa bertanggung jawab terhadap konsumen. Dia tidak boleh, katakanlah misalnya, tidak boleh mengatakan ya itu mau bagaimana lagi, atau kata-kata yang tidak sebetulnya yang harus dikatakan terhadap atau kepada konsumen itu sendiri. Nah, makanya di sini prinsip yang paling penting itu menurut saya adalah prinsip bertanggung jawab. Saya kira itu. Habis itu yang kelima adalah prinsip keadilan. Seperti sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pekerjaan juga kita perlu menanamkan prinsip keadilan dalam pekerjaannya kepada rekan kerja atau konsumen. Nah, di sini adalah seperti yang kita ketahui sekali, ini juga poin ini juga sangat penting, bahwa seorang profesional dia harus memiliki sifat keadilan itu sendiri. Selain daripada prinsip pertanggungjawaban di poin sebelum ini. Lanjut.
Nah, tujuan etika profesi. Etika profesi bertujuan untuk meningkatkan keterampilan intelek dalam berpikir dan juga membuat para profesional dapat bertindak dengan cara yang diinginkan secara moral untuk menuju komitmen moral dan perilaku tanggung jawab. Nah, itu adalah salah satu tujuan daripada etika profesi itu sendiri. Nah, dan ini juga supaya seorang profesional memiliki komitmen atau moral dan sikap perilaku bertanggung jawab itu sendiri. Nah, manfaat etika profesi memiliki tanggung jawab. Sebagai orang profesional, kamu perlu memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang kamu lakukan. Hal ini bermanfaat untuk hasil pekerjaan yang berkualitas dan kamu dapat dipercaya oleh atasan, kolega, dan konsumen. Nah, yang kedua adalah menjadi tertib. Dengan etika profesi, segala pekerjaan yang dilakukan di kantor akan menjadi tertib. Tugas akan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai deadline yang sudah ditentukan. Lingkungan kerja sehat, etika profesi menyangkut sikap dan norma seseorang dalam perilaku profesional. Dengan hal ini, lingkungan kerja menjadi sehat karena semua dilakukan sesuai dengan SOP dan etika dalam profesionalnya. Nah, makanya dalam hal ini adalah seperti yang saya bahas di awal tadi adalah saya mengatakan bahwa tukang parkir itu dia juga bisa kita katakan sebagai seorang profesi atau profesionalisme. Nah, kenapa begitu? Seperti yang menjadi manfaat etika profesi itu sendiri ada 3 poin yang saya jelaskan: memiliki tanggung jawab, menjadi tertib, atau lingkungan kerja sehat. Nah, saya rasa 3 poin ini sudah dimiliki oleh tukang parkir itu sendiri. Ya, karena tukang parkir itu adalah salah satu tugasnya adalah menertibkan kendaraan yang memarkir. Nah, itu adalah salah satu poin pentingnya, ataupun tidak terjadi yang namanya kerusuhan di dalam pemarkir itu sendiri, atau juga bisa katakan sebagai lingkungan kerja sehat. Artinya tertata rapi ketika kita masuk, atau motor-motor ketika masuk di dalam wilayah tukang parkir itu sendiri. Dan di sini saya kira sudah sangat jelas bahwa tukang parkir pun dia memiliki suatu etika profesi itu sendiri. Terus selanjutnya yang 4 adalah meningkatkan produktivitas kerja. Berkaitan dengan pertanggungjawaban, etika profesi tentunya meningkatkan produktivitas kerja karena akan membuat suatu kerja yang nyaman, karena setiap karyawan akan menghargai pekerjaan sama dan berlaku profesional dengan baik. Tentunya hal ini juga akan mendukung situasi produktif moral pekerja secara profesional, menyokong perubahan yang dengan keempat manfaat di atas. Hal ini tentunya menyokong perubahan perusahaan dan diri seorang profesional menjadi lebih baik lagi. Kamu bisa menjadi seorang yang bisa diandalkan, dipercaya, dan tentunya bertanggung jawab dalam pekerjaan. Oke, lanjut. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai, atau di sini juga agak ragu bahwa apakah tukang parkir itu adalah seorang profesionalisme atau seorang profesi biasa atau pekerja biasa. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan mengenai profesi itu sebetulnya dia ada 2, atau dia ada profesi umum dan profesi khusus. Nah, profesi umum itu kita bisa mengatakan sebagai seperti tukang parkir, penjual bakso, dan atau pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu, dan tanpa kita melakukan suatu pendidikan dasar atau sekolah dasar, atau masuk seperti di bangku kuliahan dan lain sebagainya misalnya. Nah, itu adalah profesi secara umum. Nah, itu makanya kenapa saya berani mengatakan di awal bahwa semua pekerjaan itu adalah profesi, ya karena secara umum pandangan dasarnya adalah profesi itu adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan suatu keterampilan. Nah, terus yang kedua adalah
profesi secara khusus. Nah, di sini profesi secara khusus itu seperti misalnya atau profesi seperti yang kita ketahui selama ini, ada profesi hukum, profesi kedokteran, profesi perbankan, dan lain segala macam. Nah, kenapa dia khusus? Ya karena sebelum kita masuk dalam profesi itu, kita betul-betul harus memiliki keterampilan, memiliki yang namanya pemahaman dasar. Kita harus mengikuti sekolah dasar, sekolah menengah. Habis itu kita harus mengikuti jenjang kuliah dan segala macam. Ya karena di situ kita akan diajarkan atau kita akan belajar. Misalnya bagaimana menjadi seorang profesional atau menjadi, katakanlah di dalam profesi hukum, menjadi lawyer yang baik misalnya, atau menjadi hakim yang baik misalnya. Nah, di situ kita membutuhkan pemahaman dasar, dan pemahaman dasar itu akan kita dapatkan di bangku pendidikan itu sendiri. Nah, di situ bedanya, dan saya kira tukang parkir itu dia tidak masuk di dalam profesi secara khusus. Dia hanya masuk di dalam profesi secara umum, seperti pemahaman dasar atau pengertian-pengertian dasar yang telah kita bahas tadi. Nah, terus kita habis itu adalah mengenai etika profesi di dalam profesionalisme secara khusus. Nah, mungkin kita akan membahas sedikit mengenai etika profesionalisme secara khusus misalnya. Contohnya dalam profesi hukum misalnya. Nah, misalkan seorang lawyer atau seorang hakim atau seorang jaksa atau seorang polisi yang bidangnya di dalam ranah-ranah penegakan hukum. Dan itu bisa kita katakan sebagai profesi secara khusus. Nah, etika yang pertama adalah menurut saya, atau keterampilan atau prinsip yang paling pertama adalah dia harus memiliki keterampilan yang pertama. Nah, kenapa yang pertama dia harus memiliki keterampilan? Ya karena misalnya seorang lawyer atau seorang hakim atau seorang jaksa dan lain segala macam, tanpa keterampilan yang sangat mumpuni, mereka akan mudah sekali tergoyah atau mereka sangat mudah sekali melanggar yang namanya kode etik profesionalisme hukum itu sendiri. Nah, makanya di sini saya kasih poin pertama mengenai keterampilan yang mumpuni terhadap profesi-profesi secara khusus. Contohnya tadi seperti lawyer, jaksa, atau hakim itu sendiri. Dan yang kedua, seperti yang kita bahas tadi, dia harus memiliki sikap tanggung jawab atau sikap yang berkeadilan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali misalnya ya hal-hal yang perlu kita sadari di dalam dunia hukum atau di dalam dunia profesi hukum, sering sekali terjadi yang namanya sikap yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh lawyer ke kliennya atau klien ke lawyernya. Nah, makanya di situ perlu sekali seorang profesionalisme hukum seperti lawyer tadi memiliki sikap tanggung jawab atau sikap yang berkeadilan itu sendiri, supaya tidak terjadi hal-hal yang ketimpang di dalam suatu kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Nah, mungkin saya kira itu dari presentasi saya kali ini mengenai tukang parkir dan etika profesionalisme dan etika profesi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila banyak terjadi kekurangan dalam menyampaikan suatu presentasi ini. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.